visinya itu membentuk karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan melalui bebas sampah plastik. Bisa juga dikonversi untuk menjadi tabungan emas, karena kami juga memiliki program yang namanya MIS Jadi Emas. Balikan seperti itu, Ya, Pak, ya? kembali ya, ke istilahnya di Bali sangkan paraning dumadi. Gitu. Ya, ini juga dari sampah-sampah plastik yang tebal, kayak Ini seperti gantungan kunci ya itu. Sahabat cerdas, permasalahan sampah dari tahun ke tahun nggak pernah usai. Tapi apabila kita bisa untuk mengelola sampah secara maksimal, tentunya sampah bukan lagi menjadi masalah, melainkan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Dawik Bank Sampah terbesar di Bangli yang sudah mengelola sampah kurang lebih selama 10 tahun dari tahun 2010. Baik, jadi saat ini saya sudah bersama dengan pengelola Dawik Bank Sampah, yaitu Bapak Wayan Sutirka. Om Swastiastu, Pak Wayan. Swastiastu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara, baik-baik sekali. Ya. Baik, jadi Pak Wayan, saya tertarik sekali nih untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan Dawik Bank Sampah ini. Ya. Sudah beroperasi sejak tahun 2010, Pak, ya? Ya, betul. Namun sebelum saya jawab, mohon izin saya buka masker ya. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya pada kesempatan ini. Jadi Bank Sampah Dawi ini sudah kami buka diawali di tahun 2010, yang mana pada saat itu kami buka karena sebuah permasalahan. Boleh diceritakan lebih lanjut bagaimana awal mulanya, latar belakangnya terbentuknya Dawik Bank Sampah ya. ini? Jadi Bank Sampah Dawi ini didirikan di tahun 2010, tepatnya di bulan Juli tahun 2010, yang mana pada saat itu kami selaku Bank Sampah masyarakat yang didaulat menjadi ketua BPD di Desa Taman Bali, setiap melakukan rapat rutin dan memperhatikan kondisi lingkungan di Desa Taman Bali. Setiap ada musim hujan pasti ada terjadi sebuah banjir, yang mana di 4 titik terutama, yaitu di depan SMP Negeri 3 Bangli, di seputaran lapangan, dan di depan Pasar Taman Bali. Nah, mengawali dengan kejadian tersebut, kami mengadakan rapat rutin dengan para klien Banjar Dinas di Desa Taman Bali, sehingga tercetus ide yang kebetulan ide itu kami keluarkan dari saya sendiri untuk membuat bank sampah di seputaran masyarakat Taman Bali. Nah, namun setelah berjalan, berkembang dengan waktu, kami ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bangli, sehingga beliau menyarankan bagaimana bank sampah ini kita masifkan di sekolah-sekolah, baik itu mulai dari tingkat SD, SMP, sampai ke tingkat SMA. Baik, tentunya melibatkan berbagai pihak juga, Pak, ya? Betul, ya. Tadi karena dari sekolah juga. Ya, dari sekolah, dari masyarakat, dan terutama dari para leader daripada masyarakat. Karena ada 5 aspek yang kami utamakan terkait pengelolaan sampah ini, yaitu pertama aspek regulasi, aspek peran serta, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, dan aspek teknis. Ya. Komplit, Pak, ya? Ada Komplit, 5 aspek yang ya, diperhatikan. satu pun tidak ada, kami yakin bank sampah ini akan berjalan dengan baik. Seperti Nah, itu. kalau untuk misi sendiri dari Dawik Bank Sampah ini, Ya. apa sih sebenarnya misi atau tujuan? Jadi visi dan misi kami memiliki. Visinya itu membentuk karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan melalui bebas sampah plastik. Dengan misi kami yaitu mengembangkan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dengan metode pemilahan, yaitu menerapkan pola 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Kemudian misi yang kedua yaitu mengedukasi masyarakat, bagaimana masyarakat itu memahami bahwa apabila kita tidak mengelola sampah yang kita hasilkan, dampak negatif yang akan kita terima yaitu seperti banjir, tanah longsor, yang paling terpenting kan unsur hara tanah dan polusi di udara, seperti itu. Nah, kemudian kita mengedukasi masyarakat untuk bagaimana dapat melakukan proses pemilahan di skala rumah tangga dengan metode yang paling sederhana,
yaitu melalui pola 3R tersebut. Ya, itu. Yang kemudian ada kampanye-kampanye yang kami lakukan terkait dengan pengolahan sampah kepada masyarakat, baik melalui institusi pemerintah, sekolah, dan lembaga masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu pendampingan dan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat yang sudah mau melakukan pengelolaan sampahnya di tingkat unit atau di tingkat desa. Baik, kalau kita beralih ke bank sampahnya sendiri, Baik. ini bagaimana sistemnya, Pak? Kalau bank sampah kami di Bank Sampah Dawi itu membuat sebuah sistem, yaitu karena kita mengembangkan awalnya memang hanya di Desa Taman Bali, tetapi terkait dengan perkembangan pelayanan yang kami berikan, bahwa bank sampah ini memiliki sistem, yaitu masyarakat wajib melakukan pemilahan di skala rumah tangga minimal menjadi 3 jenis sampahnya. Kemudian dari hasil pilahan yang dilakukan di rumah tangga itu setiap sebulan atau berapa bulan sekali sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di unit itu disetor ke bank sampah unit. Tetapi memungkinkan juga masyarakat yang dekat bank sampah Dawi atau dari mana apabila siap menyetor langsung ke bank sampah Dawi, silakan, dipersilakan. Nah, kemudian setelah dikumpulkan di unit-unit, bank sampah unit ini akan menghubungi bank sampah induk sesuai dengan MOU yang sudah kami tanda tangani, karena kami memberikan pelayanan kepada unit berdasarkan rentan volume, bukan berdasarkan rentan waktu. Nah, karena kalau berdasarkan rentan waktu kan takutnya sebulan sekali atau seminggu sekali, tetapi sampah belum begitu banyak sehingga akan membuat pelayanan kami menjadi boros seperti itu. Nah, kemudian baru setelah di bank sampah unit nyetor ke bank sampah induk, di bank sampah unit kami dari bank sampah induk memberikan reward secara cash. Harapannya ini terbangun sebuah sirkular ekonomi, karena pembayaran yang kami berikan di bank sampah unit itu disetorkan, ditabung, wajib disetorkan atau ditabung di LPD atau di BUMDes yang ada di wilayahnya, sehingga dapat membangun sirkular ekonomi yang baru. Kemudian masyarakat tidak wajib mereka mendapatkan pembayaran secara cash. Kami wajibkan mereka mendapatkan pembayaran secara tabungan, baik itu secara tabungan manual maupun secara tabungan di aplikasi. Karena kami bekerja sama dengan rekan kami di Gianyar sudah memiliki aplikasi terkait dengan administrasi pengelolaan sampah anorganik ini yang disebut dengan aplikasi Daiwik Geria Luhur. Ya, seperti itu. Daiwik Geria Luhur. Karena kompilasi antara Bank Sampah Daiwik dengan Geria Luhur. Baik, jadi menarik sekali ya, ada 3 metode tabungan. Betul. Bisa ya. cash, bisa juga tabungan manual, dan juga bisa tabungan digital. Ya. Dan juga kami kembangkan dengan kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan Pegadaian. Masyarakat bisa memilih apakah tabungan ini bisa nanti dikonversi untuk pembayaran listrik dan bisa juga dikonversi untuk menjadi tabungan emas. Karena kami juga memiliki program yang namanya Miss Jadi Mas. Miss Jadi Mas. Iya, seperti itu. Wah, kolaborasinya sudah sangat luar biasa sekali ya. Selain melibatkan LPD, BUMDes, PLN juga terlibat. Juga termasuk Pegadaian. Pegadaian juga. Baik, kalau untuk tabungan digitalnya, itu menggunakan aplikasi Pak ya? Iya. Aplikasinya apa sih namanya Pak? Aplikasinya Daiwik Geria Luhur, ya bisa di-download di Play Store, Daiwik Nasabah atau Daiwik Geria Luhur sudah akan muncul di Play Store, sehingga masyarakat secara umum bisa melihat apa sih itu Daiwik Geria Luhur. Ya. Berarti bisa langsung tahu ya bisa, berapa tabungan kita. Ya, tinggal memasukkan nomor ID-nya dan membuat PIN sendiri dengan 4 digit angka. Mereka sudah tahu berapa memiliki tabungan, tanggal berapa transaksinya, berapa reduksi sampahnya, mereka sudah tahu secara langsung. Baik, kalau untuk total nasabah sendiri dari Daiwik Bank Sampah ini? Ya, kalau total nasabah, kalau dilihat dari sisi kelompok, dari unit-unit, kami sudah melayani sekitar 286 unit yang terbagi dari 3 kelompok besar, yaitu kelompok perkantoran, kelompok sekolah, dan kelompok masyarakat. Kalau di kelompok masyarakat terbagi menjadi 3 lagi, dari kelompok PKK, kelompok Karang Taruna, dan kelompok masyarakat usaha. Kalau dari perkantoran terbagi jadi 2, yaitu perkantoran vertikal dan perkantoran unit pemerintah kabupaten. Dan dari sisi sekolah kami juga bagi menjadi 2, yaitu sekolah itu sendiri dan unit daripada kantin daripada sekolah tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kalau dihitung dari total keseluruhan masyarakat itu sudah 20.598 jiwa. Ya, itu yang sudah masuk per tanggal kemarin, yaitu 37 Mei 2021 ini. Berarti untuk kesadaran dari masyarakat ini sudah cukup baik Pak ya, terkait dengan nabung untuk di bank sampah dan lain sebagainya. Kalau menurut pendapat Pak Wayan sendiri gimana Pak? Kalau menurut
perhitungan kesadaran masyarakat. Kalau dilihat dari jumlah penduduk masyarakat Bangli yang sudah masuk reduksi sampah di Bank Sampah Dewi, itu jumlahnya baru sekitar 19% dari total jumlah penduduk Bangli. Jadi masih sangat kecil, perlu kita kembangkan bersama, perlu kita tingkatkan bersama. Tetapi dari perjalanan kami, dari beberapa desa yang sudah kami dampingi, rata-rata desa-desa yang sudah kami dampingi itu sudah 90% masyarakatnya memiliki kesadaran terkait pengelolaan sampah. Namun mereka masih terkendala terkait dengan pengelolaan sampah residu. Karena sampah residu sementara ini sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Perpres 97 maupun Undang-Undang Nomor 18, pengelolaan sampah itu masih ada dua metode, yaitu dengan metode pengurangan dan metode penanganan. Nah, jadi metode pengurangan ini dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat melalui yaitu bagaimana menerapkan pengurangan pemanfaatan bahan yang akan menjadi sampah. Yang kedua, memanfaatkan kembali ya sampah-sampah itu untuk dapat digunakan kembali, seperti kreasi daur ulang ini, seperti botol-botol dimanfaatkan untuk wadah ekoenzim dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, airnya ke pendaur ulangan. Ya, secara otomatis pendaur ulang ini ada metode yang dapat dilakukan melalui metode bank sampah ini, sehingga bank sampah induklah yang akan menghubungkan sampah-sampah yang dihasilkan kembali ke produsennya masing-masing. Kembalikan seperti itu, ya, Pak, ya? kembali ya, ke istilahnya di Bali sangkan paraneng dumadi, ya, di mana dia lahir kembali ke rumahnya masing-masing, ya, seperti itu. Oke, kalau berbicara tentang daur ulang, Ya. di sini saya sempat dengar juga ada pelatihan daur ulang juga ya? Ya, kami sebelum masa pandemi ini, kecuali di masa pandemi ini, kami tidak melaksanakan kegiatan itu. Di dalam setiap tahunnya untuk menyambut Hari Peduli Sampah, Hari Dunia, udah itu Hari Lingkungan, biasanya kami memilih di satu antara kegiatan itu, kami selalu membuat sebuah kegiatan terkait dengan gerakan peduli lingkungan. Nah, di dalam gerakan peduli lingkungan itu hal utama yang kami lakukan adalah pertama sosialisasi terkait peduli lingkungan. Yang kedua, gerakan peduli terhadap sampah plastik melalui kegiatan gerakan pungut sampah plastik secara serentak. Yang ketiga, gerakan pemanfaatan daripada sampah plastik itu sendiri melalui pelatihan kreasi daur ulang, seperti itu. Yes, jadi Ya. ini adalah contoh produk Ini daur ya ulangnya contoh ya? produk ya, kita buat dari botol-botol plastik, ini dari kresek, kemudian ini dari kertas majalah Oriflame. Ya, ini juga dari sampah-sampah plastik yang tebal kayak seperti gantungan kunci ya, itu terbuat dari pembungkus sunlight, pembungkus minyak goreng dan lain sebagainya, tetapi dengan tekstur yang sedikit lebih tebal seperti itu. Kalau ini bisa kita buat dari kresek sendiri, kita pilih kreseknya yang satu warna, disetrika, kemudian kita bentuk pakai lem tembak seperti itu. Ya. Baik, apakah ini diperjualbelikan? Kita sering mengikuti pameran-pameran, tujuannya bagaimana kita mempromosikan terkait dengan hasil produk yang memang layak jual untuk masyarakat, kita promosikan untuk diperjualbelikan. Tetapi kalau memang dari sisi kemanfaatannya kurang begitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, kami jadikan souvenir-souvenir kayak gitu. Misalnya kita kan sering akan berpikir pengembangan DTW kan, desa wisata, bagaimana kita berkolaborasi dengan desa wisata itu memanfaatkan produk-produk kami untuk dijadikan souvenir sebagai rangsangan kepada pengunjung untuk lebih mengingat desa wisata tersebut, seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya. Berarti ini terbukti bahwa sampah itu juga punya nilai ekonomis ya, Pak ya, apabila kita kelola dengan baik. Betul ya. Nah, kalau dari upaya pemerintah sendiri, apakah ada peran serta pemerintah dalam berdirinya atau berjalannya Daiwik Bank Sampah ini? Betul. Kalau dari sisi pemerintah, kebetulan dalam hal ini yang menjadi leading terkait dengan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup di Bangli. Di Bangli sudah ada yang namanya program Adipura Desa, yang mana program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2013. Yang di dalam program Adipura Desa ini adalah mengedukasi masyarakat melalui pembinaan, melalui evaluasi, dan melalui pengawasan. Nah, sehingga di dalam program Adipura Desa ini mewajibkan desa-desa tersebut mampu mengarahkan masyarakatnya untuk melakukan pengelolaan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya, sehingga apabila sudah dilakukan evaluasi akan ada reward dan punishment. Apabila masyarakat desa tersebut tidak mampu melakukan atau mengajak masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan baik, mereka akan mendapatkan bendera hitam, yang artinya
punishment bagi desa tersebut. Nah, kemudian bagi desa-desa yang sudah mampu mengajak dan mengelola sampahnya dengan baik akan mendapatkan bendera hijau, yang artinya mereka berhak untuk mendapatkan reward, yang mana setiap di ulang tahun Kabupaten Bangli, reward dan punishment itu akan diumumkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli melalui leading sektornya yaitu DLH. Sehingga hubungannya dengan kami di Bank Sampah, kami digandeng oleh pemerintah untuk mensosialisasikan program Bank Sampah ini kepada masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk melakukan pemilahan dan kami pun siap mendampingi desa sehingga laporan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangli menjadi satu pintu. Karena di dalam program pemerintah pusat juga melalui Kementerian Lingkungan Hidup, beliau sudah membuat sebuah program terkait dengan laporan reduksi sampah yang terjadi di daerah yang disebut dengan Jakstranas, yang wajib diimplementasikan di daerah menjadi Jaksrada. Nah, di dalam Jakstranas maupun Jaksrada itu ada sebuah aplikasi yang mana dalam aplikasi itu menyerap laporan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah baik dari sumber maupun secara komunal, termasuk penanganan sampah yang dilakukan di TPA. Sehingga jelas apabila ini sudah terlapor secara bagus menjadi laporan yang satu pintu, sehingga laporan kami pun ke pusat menjadi lebih detail seperti itu. Berarti tetap ada reward dan punishment yang diberikan oleh karena 5 aspek tadi, ya, aspek regulasi, sehingga pemerintah daerah termasuk pemerintah desa juga nanti ke depan wajib membuat regulasi terkait pengelolaan sampah tersebut, seperti itu. Baik, kalau untuk Daiwik Bank Sampah ini, apa sih Pak rencana ke depannya atau harapannya nih setelah ini berjalan? Kalau kami di Daiwik Bank Sampah, ke depannya akan berkolaborasi terkait dengan program Pergub terkait dengan Pergub 47 yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Gubernur sendiri. Karena goal daripada Pergub 47 ini menurut kami sendiri adalah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat desa. Kalau berbicara pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat desa, berarti ada fasilitas yang lebih layak daripada pengelolaan sampah dengan bank sampah ini, yaitu menurut kami sendiri adalah adanya TPS 3R. Nah, kalau berbicara bank sampah, berarti kami hanya baru mampu melakukan pengelolaan sampah secara anorganiknya saja. Sedangkan organiknya masih dilakukan di tingkat masyarakat sendiri dengan metode yang sangat sederhana, yaitu dengan bank-bank biopori atau komposter atau biodigester maupun yang lainnya. Tetapi kalau koneksikan dengan Pergub 47 ini, berarti desa wajib menyiapkan fasilitas terkait pengelolaan sampah dari sumber di tingkat desa. Jadi termasuk organik maupun residunya itu dapat dikelola di tingkat desa. Nanti hubungannya dengan bank sampah, tetap bank sampah akan menangani pengelolaan sampah di anorganiknya, bersinergi laporannya dengan pengelolaan sampah di TPS 3R, dan TPS 3R dapat mengembangkan dari sisi pengelolaan sampah organiknya yang nantinya untuk menuju ketahanan pangan, perekonomian maupun yang lainnya, seperti itu. Baik, terima kasih terkait dengan keberadaan bank sampah di Desa Taman Bali khususnya, karena di Bangli mungkin baru di Desa Taman Bali ada bank sampah. Sangat membantu sekali dalam hal masyarakat kami, di mana sampah yang dulunya terbuang, kemudian dengan adanya bank sampah seperti ini bisa untuk menambah perekonomian bagi masyarakat kami khususnya di Desa Taman Bali. Kemudian juga kami di desa sudah mengadakan kerjasama dengan bank sampah. Dari 10 banjar dinas yang ada di Desa Taman Bali ini, hampir semua sudah melakukan kerjasama dengan bank sampah, karena manfaatnya sangat luar biasa sekali, di mana masyarakat bisa menabung melalui sampah. Nah, inilah sehingga kami sangat mendukung sekali bank sampah ini ke depannya bisa berinovasi, kemudian bisa membantu masyarakat kami khususnya dalam hal perekonomian. Semoga selalu bisa berkesinambungan ya Pak Wayan ya. Terima kasih ya. Dan hari ini pun kami melakukan program tersebut untuk ketahanan pangan keluarga ya, melalui perekonomian pertaniannya ya. Baik, terima kasih Pak Wayan untuk waktunya sama-sama hari ini. Ya, Kita sharing-sharing lagi. Ya, terima kasih. Nggih. Sahabat cerdas, itu dia tadi obrolan saya dengan Bapak Wayan Sutirke selaku pengelola Daiwik Bank Sampah. Jadi semoga bermanfaat ya buat sahabat cerdas semuanya, dan jangan lupa untuk saksikan terus Portal Time
tentunya di YouTube channel Bali Portal News TV. Saya Widya mohon pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Om.